segera mulai saja. Jadi yang lainnya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima kasih mohon maaf, sudah- Pak. Ya, ada Pak? Untuk audionya kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Gimana? Sudah jelas? Oke, saya dekatkan begini berarti ya. Iya, Pak. Oke, karena mungkin karena pakai masker ini ya. Baik, nanti pokoknya kalau ada yang tidak jelas ataupun nanti presentasinya tidak tampak, silakan langsung interupsi ya, tidak apa-apa. Langsung dipotong saja. Oke, terima kasih sudah diingatkan Erlangga Samudra ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan di materi sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti yang kita pelajari ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan bisa dimudahkan. Dan ya kita bisa lancar dalam mengikuti kegiatan ini hingga akhirnya nanti. Nah, baik, silakan berdoa mulai. Selesai. Nah, kita mulai ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ini ya, resultan dari medan listrik ya, ketika ada dua muatan seperti ini. Nah, ada dua muatan sumber sini, kemudian kita mengamati di titik P ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika kedua muatan ini segaris? Ya. Kalau segaris maka nanti memungkinkan untuk ada titik atau titik pengamatan P ini dengan nilai resultannya adalah 0 ya. Ketika titik pengamatan ini berada di segaris dengan kedua muatan ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menentukan titik dengan medan listriknya 0 ya. Jadi ini ada titik ini dengan resultan ya. Resultan medan listrik bernilai 0 ini ya. Jadi titik dengan resultan medan listrik bernilai 0. Di manakah titik itu? Yang pertama ini untuk kasus ketika dua muatan sumber berbeda jenis. Oke, ini untuk dua muatan sumbernya yang berbeda jenis. Kemudian, jadi kalau berbeda jenis, saya tuliskan misalkan di sini ada muatan positif, kemudian di sini ada muatan negatif. Jadi misalkan ini adalah Ki1, di sini adalah Ki2. Nah, kemudian di mana titik dengan medan 0 itu, kita ambil kemungkinan titik ya, ada P1, ini sebentar ada yang bergabung. Oke, ada P1, kemudian di sini ada P2, ini ada titik P3 pengamatan 3 ya, titik pengamatan 3. Oke, kemudian dari gambar ini kita menentukan arah dari medan listrik. Medan listrik dari akibat Ki1, karena Ki1 itu muatan positif, maka arahnya menjauhi muatan Ki1 ini. Jadi arahnya ke kiri di sini. Ini adalah E1. Kemudian medan listrik akibat Ki2 negatif, berarti arahnya menuju ke Ki2 sana. Ini adalah E2. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan di gambar itu, arah E1 dan E2 itu kan berlawanan arah. Ya, E1 dan E2 itu berlawanan arah, sehingga resultannya itu sangat mungkin untuk 0 gitu ya. Sangat mungkin untuk 0. Jadi ini memungkinkan, ini sebagai kandidat ya, kandidat untuk titik dengan resultan 0. Oke, sebentar, ada yang bergabung lagi. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Jadi ini bagian P1 ini memungkinkan nilai medan resultannya itu sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Ketika besarnya E1 sama dengan
E2. Maka nanti di situ totalnya mesti 0. Ya. Baik, sekarang di titik yang kedua, P2. Di P2 ini, medan yang dihasilkan oleh Ki1 itu ke kanan, karena menjauhi muatan positif. Ini E1. Kemudian medan yang dihasilkan oleh Ki2 itu arahnya juga ke kanan, menuju ke muatan negatif. Itu Ki2 kan muatannya negatif. Ini ya. E2. Nah, kalau ada vektor sebanyak 2 ini dan arahnya sama, maka tidak mungkin penjumlahannya 0. Ya, jadi ini tidak mungkin resultannya 0. Jadi ini tidak mungkin 0. Ya, jadi tidak masuk kandidat untuk titik dengan resultan 0. Kemudian yang terakhir di P3, pengamatan 3, medan listrik akibat Ki1 itu ke kanan. Kenapa kok ke kanan? Ya karena dia menjauhi muatan positif. Ki1 kan muatannya positif. Ini E1. Kemudian muatan Ki2 itu negatif, maka medan listrik di titik P ini menuju ke Ki2, ke kiri. Ini E2. Nah, kalau kita lihat gambarnya, E1 dan E2 berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, maka ini memungkinkan resultannya 0. Jadi memungkinkan, saya ulangi lagi, memungkinkan resultannya 0. ER sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika E1 besarnya itu sama dengan E2. Nah, jadi kesimpulannya di situ ya. Lalu kemudian mana yang akan kita pilih titik itu gitu ya. Di P1 atau P3. Nah, ada trik untuk memilihnya. Nah, triknya adalah kalau untuk memilihnya jika Ki1 lebih kecil dari Ki2, maka resultan yang 0 itu adalah di P1. Jadi mendekat dengan muatan yang lebih kecil. Kemudian jika Q1 Q1 ya ini Q1 lebih besar daripada Q2, maka E dengan totalnya 0 itu ada di P3 gitu ya cara memilihnya. Jadi nanti ketika menemukan soal pilih yang muatannya kecil, mana letaknya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh langsung saya terapkan. Contoh, tidak saya tuliskan narasinya ya, hanya gambar, hanya gambar, kemudian ada pertanyaan. Biar nanti tidak terlalu lama karena waktu kita singkat sekali. Ya, jadi misalkan di sini ada Q1 plus ya. Q1 ini ada 4 kulom. Kemudian di sini ada Q2 negatif. Q2 negatif gitu ya. Di sini 9 kulom. 9 kulom. Nah, kedua muatan ini terpisah sejauh 2 meter misalkan seperti ini. Sejauh 2 meter. Nah, di manakah titik dengan muatan atau titik dengan resultan ya, resultan medannya 0. Nah, kita lihat saja Q1 dan Q2 besar mana? Besar Q2. Maka nanti titiknya yang 0 mesti di dekatnya, dekat Q1, di dekat yang nilainya lebih kecil. Ini misalkan titik P, ini ya. Ini cara menentukannya. Jadi kalian tidak perlu mencoba-coba lagi. Jadi sudah diberitahukan triknya, maka terapkan itu. Nah, kemudian ini kita buat misalkan di adalah X jaraknya. Nah, kemudian kalau dari Q2 berarti ini adalah 2 plus X. Seperti ini. Oke, gitu ya. Kalau kita gambar arah medannya, medan akibat Q1 menjauhi karena Q1 positif, berarti ini E1. Kemudian akibat Q2 negatif, berarti medannya arahnya ke kanan, maka dia mendekat atau menuju ke arah E2, menuju ke arah Q2. Ini adalah E2-nya. Oke. Nah, kapan ini resultannya 0? Resultan 0 tadi kan syaratnya itu adalah ketika E1 sama dengan E2. Ya, E1 tadi kan K I1 per X kuadrat, kemudian E2 berarti K I2 per 2 plus X kuadrat. Ini ya. Oke, K sama, kiri kanan itu sama, sehingga ini bisa dicoret, coret.
Kemudian kita masukkan angkanya. Q1 itu 4 per X kuadrat. Kemudian Q2, 9. Ini adalah 2 plus X kuadrat. Nah, ini bisa dikalikan silang, kemudian dikuadratkan, boleh. Tapi nanti akan lama. Nah, sekarang kita perhatikan. 4 dan 9 itu kan bisa diakar dengan mudah. Ya, 4 dan 9. Ya, maka untuk menyelesaikan biar lebih cepat, silakan diakar kiri kanan. Ruas kiri diakar, ruas kanan diakar. Jadi ruas kiri tersisa tinggal 2 per X, ruas kanan 3 per 2 plus X. Dan baru kali silang. Ya. Jadi ada 2 kali 2 plus X. Kemudian di situ ada 3X. Ini 4 plus 2X. Ini sama dengan berapa ini? 3X ya. Sebentar, ada yang bergabung lagi. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Oh, sebentar, cek dulu. Apakah ada yang keliru? Rasanya ada yang aneh. Sudah benar itu ya. Oke, kita proses di sini ada 4. Jadi ini ada X. Oke. Nah, berarti jauh sekali ya, 4 meter. 4 meter. Jadi X posisinya di TPI itu adalah X sama dengan 4 meter. Jadi sudah diakar, sudah. Oke. Di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri V1. Atau P itu adalah di ini 2 plus X-nya 4 berarti sama dengan 6 meter ya, di sebelah kiri V2. Oke. Nah, silahkan itu dicermati ya. Ada E1 berarti kan akibat dari muatan Q1. Nah, jadi Kq per X kuadrat. Kemudian ada E2, berarti ada Kq2 per 2 plus X. Ya. Oh, sebentar, tadi. Oke, ini ya. Sudah, ini kan ada di sebelah kiri ini ya. Oke, sudah. Ini berarti 6 meter dari Q2. Jadi titik ini sebenarnya sama. Hanya saja ini ya. Apa namanya? Relatif terhadap siapa? Kalau terhadap Q1 itu ada 4 meter sebelah kiri. Kemudian kalau Q relatif terhadap Q2 berarti ada 6 meter. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk dua muatan yang sejenis, gitu ya, untuk dua muatan yang sejenis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti kalau ada mungkin kekeliruan ataupun ada suara yang tidak jelas atau presentasinya yang tidak nampak, silakan langsung diinterupsi ya. Kita lanjutkan. Untuk kasus berikutnya adalah untuk muatan sumber yang sejenis. Kalau ini kan berbeda jenis. Sekarang ini untuk yang kedua. Muatan sumber sejenis, baik itu positif atau negatif saja. Jadi misalkan sini ada I1 positif, kemudian ada I2 juga positif. Ya. Kemudian kita ambil 3 titik pengamatan, ini P1, kemudian P2, di sini ada P3. Nah, kemudian untuk medan yang disebutkan lagi 1, ini menjauhi, karena positif. Kemudian medan yang disebutkan lagi 2, itu juga menjauhi, karena sama-sama positif. Ini E2. Nah, kalau seperti ini maka tidak memungkinkan untuk resultannya 0. Jadi ER
tidak mungkin 0. Kemudian sekarang di P2. E1 ini ke kanan karena menjauhi I1. Kemudian kalau E2 berarti arahnya ke kiri. Ya, jadi ke kiri. Menjauhi muatan I2. Nah, kalau seperti ini, arahnya berlawanan, maka memungkinkan untuk nilainya 0. Memungkinkan ER sama dengan 0, yaitu ketika E1 sama dengan E2. Kemudian, untuk selanjutnya, di titik P3, ini berarti ada E1, kanan ya, menjauhi. Kemudian yang E2 ini juga kanan, menjauhi muatan sumbernya. Ada muatan sumbernya positif. Ini E2. Kalau seperti ini maka tidak mungkin E-nya bernilai 0. Jadi R tidak bisa 0. Ya. Ini yang positif-positif. Sekarang kalau yang muatan sumbernya negatif-negatif. Jadi ini yang kedua, negatif. Ini di 1. Kemudian di sini ada negatif juga. I2 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini. Kemudian titik P2, ini P1, ini P3. Nah, sekarang kita gambarkan itu bagaimana arah medan listriknya. Kalau muatan Q1 positif dan negatif, maka ini arahnya menuju ke muatan itu. Ini ada E1, kemudian untuk akibat Q2, ini juga arahnya ke kanan, ini adalah E2. Karena arahnya sama, maka di sini tidak memungkinkan untuk resultanya 0. Kemudian kalau di sini P2 berarti ada E1 kiri. Nah, bedanya dengan gambar yang atas ini ya. Kemudian yang E2-nya ke kanan. Nah, arahnya berlawanan. Kalau arah berlawanan, maka ini bisa memungkinkan totalnya 0. Memungkinkan ER sama dengan 0, yaitu ketika E1 sama dengan E2. Kemudian yang terakhir di ini, P3. Jadi akibat Q1, ini E-nya ke kiri, menuju ke Q1. Kemudian akibat dari Q2, E-nya ke kiri juga, menuju ke Q2. Nah, kalau seperti ini, maka tidak mungkin untuk ER sama dengan 0, itu tidak mungkin. Maka kalau muatannya sejenis, baik positif ataupun negatif semua, maka titik yang memungkinkan untuk total resultannya 0 itu adalah di antara kedua muatan. Ya, di antara kedua muatan. Di antara itu berarti belum tentu di tengah ya. Bukan berarti itu di tengah. Ya, tergantung berapa besarnya muatan sumbernya masing-masing itu. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ke contoh soalnya gitu ya. Misalkan untuk contoh soal, ini sama dengan yang tadi. Contoh ya. Ada Q1 4 Coulomb, ini positif misalkan gitu ya. Kemudian Q2 juga positif 9 Coulomb. Ini terpisah sejauh 2 meter. 2 meter ini. Kemudian, nah kalau sudah tahu kalau muatannya sejenis, maka yang 0 itu ada di antara kedua muatan ini, maka ambil aja seperti titik sini. Nah, kita ambil sebuah titik sini, titik P itu. Berarti kan E1 nanti ke kanan, kemudian E2 ke kiri ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil di sini adalah X, maka nanti di sini adalah 2 min X. Nah, baru kemudian syaratnya untuk 0, berarti kan E1 sama dengan E2. Nah, E1 berarti kan K I1 per
R1 kuadrat. Jadi K I2 per R2 kuadrat. Coret. K-nya coret, gitu ya. Nah, sama. Kemudian Q1 adalah 4. R2-nya adalah X kuadrat. Ini ada 9 per R2. Nah, berarti di situ adalah 2 min X kuadrat. Kita akar di kanan. Jadi ini 2 per X sama dengan 3 per 2 min X kali silang. Ada 2 kali dengan 2 min X sama dengan 3X. Ini ada 4 min 2X sama dengan 3X. Jadi 4 sama dengan 5X. Nah, berarti X itu sama dengan 0,8 meter. Di sebelah kanan Q1 atau letaknya adalah di 1,2 meter di sebelah kiri Q2. Jadi posisinya titik P itu adalah 0,8 meter di sebelah kanannya Q1 atau 1,2 meter kalau diukur dari Q2, gitu ya, di sebelah kiri ya. Nah, Q itu adalah cara menentukan titik dengan medan listriknya adalah 0. Nah, kemudian kita lanjutkan ke flux medan listrik. Flux ya. Tapi kalau itu ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke flux medan listrik. Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan di flux medan listrik. Sekarang adalah flux medan listrik. Flux medan listrik. Nah, apa itu flux? Ini saya ilustrasikan dulu. Jadi misalkan ada sebuah permukaan, pas ya, permukaan. Nah, kemudian di sini ada muatan sumber misalkan. Ambil misalkan positif ya. Nah, kalau muatannya positif berarti kan di sini ada medan arahnya keluar ya, ke segala arah gitu ya. Segala arah sana. Jadi ada yang sana. Saya gambarkan panjang untuk yang ini. Nah, dia sampai menembus ke permukaan ini. Dan ada yang sana. Ini ada yang ke sana gitu ya. Oke, ini ya. Nah, jadi ada medan listrik yang menembus permukaan. Jadi ini adalah permukaan. Arahnya kemana? Arahnya ke sana, arah permukaannya. Baik. Jadi untuk flux itu nanti didefinisikan flux medan listrik. Kenapa kok harus disebut? Karena sekaligus lengkap flux listrik atau flux medan listrik gitu ya. Karena nanti juga ada flux medan magnet. Nah, di bab selanjutnya, sekarang kita bahas masih listrik, kan namanya nanti medannya medan listrik, berarti fluxnya flux medan listrik. Jadi ini adalah banyaknya medan listrik yang menembus permukaan. Ya, ini ya, banyaknya medan listrik yang menembus permukaan. Jadi kelihatan di gambar itu ya. Ini misalkan di situ ada ada 3 garis, ada 3 garis yang menembus permukaan. Nah, kemudian bagaimana nilainya? Nah, nanti akan kita hitung, gitu ya. Untuk menghitung nilainya itu, ini saya ulang gambar. Jadi kalau misalkan di situ ada sebuah permukaan, ini permukaan, ya, sebuah permukaan. Kemudian permukaan ini ada yang namanya arah normal. Arah normal itu adalah arah yang tegak lurus permukaan itu. Ini namanya garis normal, gitu ya. Jadi tegak lurus permukaan. Ini arah muka dari permukaan itu. Nah, kemudian di sini ada medan
listrik yang menembus sana, misalkan dari sini ke sana, menembus sini, dia keluar, menembus. Nah, ini adalah medan listrik. Nah, medan listrik itu membentuk sudut theta terhadap arah normal ini. Ini theta. Jadi arah normalnya permukaan ini luas permukaannya. Nah, maka untuk flux, jadi persamaan untuk flux, ini ya, kita tuliskan di sini. Di flux ini adalah E dot A, vektor A, gitu ya. Ini ya. Jadi kalau A itu apa? Vektor, gitu ya. Jadi A ini kalau dituliskan nanti adalah vektor A itu berarti adalah besarnya A dengan arah ini. Oke ya, arah normalnya. Kemudian ini kalau sajian atau penulisan notasi dalam bentuk vektor. Kalau misalkan diketahui besarnya saja, tidak disajikan dalam bentuk vektornya, berarti nanti ini adalah E, besarnya A, permukaan itu dikalikan dengan cos theta. Nah, saya buat keterangannya. Untuk V, ini adalah flux medan listrik. Ya, super. Kemudian untuk E, ini adalah medan listrik. Newton per coulomb. Kemudian A, luas permukaan. Meter persegi. Kemudian theta, ini adalah sudut antara, hati-hati ya, antara E dan garis normal. Ya, sudut antara E dan garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus permukaan. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat dari persamaan ini, persamaan V sama dengan EA cos theta, nah kita kan tahu bahwa ketika theta, untuk theta sama dengan 0, maka nilai cos theta itu sama dengan 1, yang berarti bahwa nanti fluxnya maksimum. Keadaannya seperti apa kalau seperti ini? Jadi kalau seperti ini, kalau misalkan seandainya saya buat sebuah permukaan, ini ya, ada permukaan, jadi arah normalnya adalah ke sana, tegak lurus, ini adalah arah permukaan normal. Kemudian medan itu sejajar dengan sejajar dengan garis normal ini atau tegak lurus dengan permukaan. Ini E yang menembus ini ya. Nah, maka ini maksimal. Ini banyaknya yang menembus itu maksimal. Jadi dia dikatakan medan listriknya adalah sejajar dengan garis normal atau menembus permukaan, tegak lurus permukaan ini. Itu menembus permukaannya secara maksimal. Kemudian kalau theta 90 derajat, nanti ada theta 90 derajat, maka cos theta sama dengan 0, yang berarti nanti fluxnya minimum. Kalau flux minimum itu berarti tidak ada yang menembus permukaan. Nih, jadi kalau digambarkan, ini saya permukaan, ini, kemudian ada garis normal, ini ya, nah, ada garis normal, nah, kemudian medan listriknya itu sini. Dia tegak lurus garis normal, berarti dia sejajar dengan permukaan. Nah, ini tegak lurus. Maka tidak ada yang menembus ini berarti ya. Jadi permukaan itu sejajar dengan E. Jadi E-nya tidak menembus permukaan karena sejajar. Maka fluknya minimum, berarti tidak ada medan yang menembus permukaan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian oke, kita ke contoh. Contoh ya. Contoh soal. Contoh. Jadi jika diketahui E ini adalah 3I, ini vektor, sajiannya dalam bentuk vektor, kemudian plus 4J, dan permukaan A ini adalah 3I.
Ini vektor ya. Kemudian tentukan yang pertama, ini adalah flux medan listrik. Kemudian yang B adalah setelah itu sudut yang dibentuk antara E dan garis normal. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kan yang disajikan dalam bentuk vektor. E-nya vektor, A-nya juga vektor. Maka nanti selesaikan dengan cara yang vektor ini. Persamaan yang pertama ini ya, E dot A. Jadi kita harus mengingat lagi materi tentang perkalian titik dari dua buah vektor. Oke, sekarang kita coba mengerjakan. Kita jawab yang A. Yang A ini berarti untuk mencari flux, berarti kita tuliskan E dot A. Nah, berarti di sini ada 3I plus 4J dot 3I. Nah, nanti kita kalikan satu persatu. Ini dengan ini. Kemudian 3I dengan 3I juga. Nah, ini ya. Maka kalau dituliskan, diuraikan lagi. Ini adalah 3I dot 3I. Kemudian ada 4J dot 3I. Berarti 3 kali 3, 9. Kemudian I dot I. Berarti adalah 12 J dot I. Nah, ingat aturan perkalian titik dari vektor satuan ini, kalau ini sejenis, maka nilainya 1. Kalau ini berbeda jenis, berarti nilainya 0. Sehingga hasilnya, berapa ini? Hasilnya adalah sama dengan tinggal 9 saja. 9 kali 1 plus 12 kali 0. Jadi hasilnya 9. Gitu ya. Ini. Jadi hasilnya 9. Kemudian, pertanyaan yang kedua, untuk mencari sudut antara E dan garis normal itu bagaimana? Berarti kita nanti menggunakan persamaan dua ini. Kedua-duanya ini kita gabungkan. Jadi kan atas dan bawah ini nilainya sama, gitu ya. Tapi cuman notasinya yang beda, gitu. Nilainya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti kita harus tahu berapa besarnya E. Di E ini adalah akar dari komponen X, nanti kan 3I, berarti 3 kuadrat, kemudian komponen Z-nya dikuadratkan, 4J, jadi 4 kuadrat. Jadi ini adalah akar dari 9 plus 16, berarti ini adalah akar dari 25 sama dengan 5. Jadi ya, 5. Kemudian untuk A tadi kan hanya 3I saja, tidak ada komponen J-nya, maka nanti ketika mencari besarnya vektor, itu cukup dengan ini. 3 kuadrat plus 0 kuadrat, yang arah sumbu yang lain tidak ada 0. Jadi ini tersisa tinggal 3. Nah, baru kemudian kita samakan sini. E dot A sama dengan besarnya E, besarnya A, cos theta. Nah, E dot A kan sudah ketemu di soal yang A tadi. 9, ini ya, hasilnya 9. Kemudian, berarti ini adalah 9 dari soal sebelumnya. E ini besarnya adalah 5, kemudian A besarnya 3, ini adalah cos theta. Nah, berarti di sini ada cos theta sama dengan 9 dicoret dengan ini. Ini ya, 3. Hingga hasilnya di situ berapa ini? 3 per 5. Nah, kalau 3 per 5, sekarang berapa theta? Gitu ya. Ini theta. Nah, maka harus ingat, ini sudut istimewa ketika segitiga siku-siku ini. 3, 4, 5. Gitu ya. Maka nanti kalau theta seperti ini, berarti sin theta. Jadi ini sebenarnya sudut, untuk ini kan sudutnya istimewa, ini 37. Yang ini mesti 53. Ya.
Jadi kalau lupa, carakan seperti ini. Jadi sin 37, 37 ya, sama dengan depan per miring. Jadi 3/5. Kemudian untuk sin 53, ini depan 4 per miringnya 5. Jadi ini 4/5. Kemudian untuk cos 37 berarti samping per miring. Ini 4/5. Kemudian cos 53 berarti samping per miring. Itulah 3/5. Nah, dari hasil ini berarti sebenarnya theta itu adalah 53 derajat. Gitu ya. Jadi itu caranya untuk menentukan flux magnet, fluid medan listrik, dan untuk mencari sudut. Dan ini jika disajikan dua jenis tadi ya. Nah, ini soal yang B ya. Ini soal yang B. Disajikan soalnya tadi kan ada yang bentuk vektor dan ada yang bentuknya skalar. Cuman di soal ini disajikan besaran-besaran itu nyatakan dalam bentuk vektor seperti ini. Nah, maka nanti untuk mencari fluknya ya kita menggunakan persamaan vektor, menggunakan operasi perkalian titik. Nah, nanti untuk kalau masih lupa tentang materi ini bisa dibuka materi di kelas 10 tentang dot product ya, tentang dot product atau perkalian titik dari dua buah vektor. Nah, kemudian untuk mencari soal yang kedua itu menjawab soal yang kedua berarti nanti menggunakan ini disamakan antara persamaan satu dan persamaan yang kedua ini. Ini sama ini ya. Hanya beda penulisannya. Kalau ini bentuk vektor, yang ini bentuk penyajian dalam bentuk besar-besar skalar. Jika diketahui E-nya, besarnya berapa, dan besarnya A. Dan ada sudutnya ini. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan sampai di materi ini? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, jadi untuk hari ini sementara cukup sampai di bagian ini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kelihatannya nanti kita harus perlu Google Meet karena materinya ini memang materi baru. Ya, nanti mudah-mudahan bisa lebih mudah dengan pemahaman seperti ini. Baik, sekarang saya absen dulu. Ini masih ada sisa waktu sekian menit. Saya absen dulu. IPA berapa? IPA 5 ya. Kita mulai dari Abdurrahman. Dinda, Dinda apakah ada? Saya, AKP ada. Ada Erlangga. Amanda. Amanda Aida itu siapa? Amanda Aida. Amanda Nurul ini. Iya, Pak. Berarti Akbar sama Alif tidak ada. Amanda. Ya, ya. Iya, Pak. Oh, ini Toma Putra ya. Toma Putra itu Toma Putra Jepang berkesaksian sah tidak ada. Ya, 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 Indonesia, ya,
Pak, tadi Rani keluar, Pak, soalnya sinyalnya jelek. Terus pas mau masuk lagi nggak bisa. Udah bisa, oke. Kita terus ya. Kalau ada yang tadi sempat menemukan teman-temannya dan terputus, silakan disampaikan. Iya, Pak. Ya. Ini terus ya. Yang Silva. Ya. Kemudian Hendy. Baik, sudah semua. Apakah ada yang belum? Kalau belum, nanti silakan disampaikan. Ya, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kehadirannya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan Makasih, Pak. bisa meninggalkan ruangan. Jadi gaduh. Yo.